Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wabillah, wabisyafaati rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yang terhormat saudara gubernur dan atau wakil gubernur serta jajaran eksekutif, yang terhormat para tamu undangan serta rekan-rekan wartawan yang kami banggakan. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Sebelum masuk kepada inti pembahasan perihal pandangan umum, pertama-tama kami sampaikan turut berduka cita atas bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini di Provinsi Jawa Barat. Banjir bandang di wilayah Sukabumi serta bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor. Semoga Allah memberikan ketabahan kepada para korban. Ala hadiniyah wa kuliniyatin sholihah. Al-Fatihah. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Sesuai dengan agenda rapat paripurna hari ini, berikut ini kami sampaikan pandangan umum fraksi Partai Gerindra Persatuan terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020. Fraksi Partai Gerindra Persatuan mengapresiasi argumentasi yang disampaikan saudara gubernur dalam nota pengantar keuangan. Kami memahami sepenuhnya, terutama berkaitan dengan prinsip-prinsip anggaran dalam penyusunan RPAPBD tahun anggaran 2020, yaitu penyesuaian indikator makroekonomi, penyesuaian pendapatan daerah baik dana transfer pusat maupun pendapatan asli daerah, pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran akibat dari refocusing dan alokasi anggaran, pemanfaatan silpa berdasarkan hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 oleh BPK. Adanya pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah untuk percepatan pembangunan dan penyesuaian sasaran serta indikator kinerja program dan kegiatan. Namun beberapa hal yang menjadi catatan kami, terutama berkaitan dengan rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD haruslah merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kapasitas dasar dalam penerimaannya. Perkiraan pendapatan daerah pada rancangan perubahan APBD tahun 2020 sebesar 38,20 triliun lebih mengalami penurunan sebesar 3,37 triliun lebih atau turun 8,12% dibandingkan dengan target pada APBD murni 2020 sebesar 41,58 triliun lebih. Pendapatan daerah bersumber dari pertama, pendapatan asli daerah diperkirakan sebesar 21,83 triliun lebih, menurun sebesar 3,39 triliun lebih atau turun 13,44% dibandingkan target pada APBD murni 2020 sebesar 25,22 triliun lebih. 2. Dana perimbangan diperkirakan sebesar 16,20 triliun lebih, menurun sebesar 56,56
dibandingkan pada APBD murni 2020 sebesar 16,30 triliun lebih. 3. Lain-lain pendapatan yang sah diperkirakan sebesar 103,41 miliar lebih, mengalami peningkatan sebesar 80,21 miliar lebih atau naik 345,78% dibanding APBD murni 2020 sebesar 23,19 miliar lebih. Sedangkan untuk pos pembiayaan yang secara struktur anggaran terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan audit BPKRI diketahui bahwa sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun 2019 sebesar 3,28 triliun lebih. Sedangkan rencana silpa pada APBD murni tahun 2020 sebesar 4,51 triliun. Dalam rangka percepatan pembangunan di Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar 1,81 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. 3. Untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bandara Internasional Jawa Barat sebesar 53,018 miliar. Terkait dengan nota keuangan fraksi Partai Gerindra Persatuan memberikan catatan sebagai berikut. 1. Sejalan dengan perubahan kebijakan keuangan, penyusunan RPAPBD tahun anggaran 2020, fraksi Partai Gerindra Persatuan mengharapkan dalam penyusunannya disesuaikan dengan perkembangan peraturan dan perundang-undangan sebagai rujukan hukum, mengacu pada prinsip-prinsip dasar RAPBD 2020, yaitu perubahan indikator makroekonomi dan pembangunan Jawa Barat, mengakibatkan adanya penyesuaian pada indikator target RKPD 2020 menjadi moderat. Hal ini harus menjadi pertanggungjawaban pemerintah Jawa Barat sebagai nilai keluaran RPAPBD 2020 yang merupakan wujud dari tema pembangunan Jawa Barat tahun 2020 yang mengalami perubahan menjadi pemantapan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik melalui percepatan penanganan pandemi COVID-19. 2. Salah satu yang perlu perhatian adalah perihal penurunan pendapatan daerah. Namun umumnya fraksi Partai Gerindra Persatuan memahami hal ini merupakan akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat harus dapat terus melakukan berbagai upaya memaksimalkan potensi pendapatan. Selain itu, melakukan program pro rakyat, terlebih karena imbas pandemi COVID-19. Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah di masa pandemi, ternyata yang eksis dan tetap berjalan ada di sektor perekonomian atau rumpun pertanian, sehingga adanya bukti memberikan produk domestik regional bruto sebesar 7%, sementara yang lain minus. Dari itu perlu adanya penambahan pagu anggaran untuk sektor ini. 3. Selain berbagai catatan soal anggaran dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020, RAPBD 2020, fraksi Partai Gerindra Persatuan meminta Saudara Gubernur untuk bisa memberikan penjelasan soal penggunaan dana COVID-19 selama ini, mulai dari besaran hingga pembelanjaan, termasuk jumlah dana yang masih ada dan rencana pemakaiannya. Bantuan ke masyarakat terkait bencana COVID berupa dana bukan barang. Selain untuk menumbuh kembangkan perekonomian di sekitar penerimaan bantuan, juga untuk
meminimalisir yang mubazir. 4. Dalam kondisi sulit ini, fraksi Partai Gerindra Persatuan menghargai upaya-upaya pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang terus berupaya mengoptimalkan pendapatannya, terutama pendapatan asli daerah, bahwa saat ini telah memasuki era adaptasi baru yang menandakan bahwa penekanan penyebaran COVID-19 harus segera dikendalikan. 5. Mengakomodir usulan tambahan kegiatan atau subkegiatan sepanjang kegiatan tersebut bersifat penting atau mendesak, berorientasi publik dan dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan, serta mengakomodasi kewajiban pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada pihak ketiga. 6. Mengacu pada regulasi penanganan selama pandemi COVID-19 di mana fokus belanja diarahkan pada bidang kesehatan, jaringan pengamanan sosial, dan pemulihan ekonomi. Penanganan kesehatan dan jaringan pengamanan sosial akibat dampak COVID-19 dialokasikan pada belanja tak terduga atau BTT maupun pada belanja program kegiatan OPD terkait. Sedangkan dalam upaya untuk menggeliatkan kembali roda perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung, dianggarkan pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang mendukung pemulihan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur sedapat mungkin menggunakan dan melibatkan sumber daya lokal. 7. Dalam rangka percepatan pembangunan di Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar 1,81 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Fraksi Partai Gerindra Persatuan menyarankan alangkah baiknya dana peminjaman tersebut digunakan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan perekonomian Jawa Barat. Adapun dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sebaiknya diprioritaskan kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, bukan kewenangan pemerintah daerah, kota, kabupaten sesuai namanya. PEN semestinya diperuntukkan guna segala langkah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, dalam hal ini Jawa Barat. Jadi semua program yang dibiayai PEN mestinya yang terkait dengan recovery ekonomi RPAPBD 2020 ini mesti menjadi pelajaran berharga dalam penyusunan APBD 2021. Jangan sampai kita salah membelanjakan. Kita semua harus sadari bahwa utang bernama PEN itu harus dibayar APBD. Artinya itu menjadi utang 50 juta rakyat Jawa Barat. 8. Terkait penyertaan modal kepada BUMD yang bersentuhan dengan ekonomi rakyat, terutama BPR, seharusnya ditambah lebih dari rencana penyertaan modal yang diajukan sekarang, dan juga agar BUMD yang ada segera dilakukan evaluasi sehingga memberikan kontribusi kepada pemerintah provinsi. Fraksi Partai Gerindra Persatuan meminta kepada Saudara Gubernur untuk mempertanggungjawabkan kepada direksi sebagai penanggung jawab di tahun yang akan datang harus dilakukan penajaman peranan BUMD yang sudah ada dalam kegiatan pembangunan daerah Jawa Barat. Antara rencana bisnis BUMD disinkronisasi dengan rencana pembangunan Jawa Barat dan diberikan peranan lebih supaya BUMD dapat meningkatkan margin atau dividen kepada pemerintah. BUMD harus menjadi penyumbang terbesar. BUMD harus menjadi penyumbang terbesar PAD Jawa Barat dan dijalankan secara profesional. Hadirin sidang Jumat, hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Demikianlah pandangan umum fraksi Partai Gerindra Persatuan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020.
Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawab